Alhamdulillah. Lanjut ke Mbak Arisma. Mbak Arisma ini FSI kita di Makassar. Terus Mbak Arisma kebetulan bidan ya. Jadi yang dibahas kali ini juga berhubungan dengan kehamilan. Ya, mudah-mudahan ini menarik bagi yang promil ataupun yang malah memang sudah bumil, Bang Ustaz. Nah, mudah-mudahan nih presentasi Mbak Arisma kali ini bisa menginspirasi dan menambah ilmu kita seputar KF dan kehamilan. Oke, silakan Mbak Arisma. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kayaknya masih siang ya. Ya, silakan. Akhirnya, jadi mungkin saya FIC yang sangat jarang muncul di grup ketofastosis. Di Makassar, alhamdulillah sejauh ini sebenarnya dari tahun 2016-2017 itu peserta grup-grup KF-nya luar biasa. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan dari Sulawesi Selatan sendiri. Tapi akhir-akhir ini sejak wabah ya banyak berkurang. Dan sebenarnya yang paling bikin sedih itu teman-teman yang dari promilnya ikut KF. Setelah hamil malah KF-nya berhenti. Akhirnya dari situ saya tertarik untuk membahas sedikit tentang hubungan antara kehamilan dengan ketofastosis itu sendiri. Kalau masalah hormon sebenarnya sudah sangat-sangat diulang-ulang oleh Mas Tio sendiri dan saya juga masih dalam tahap proses belajar. Jadi tema saya yaitu mencegah komplikasi kehamilan dengan ketofastosis lifestyle. Untuk materi materi yang paling lengkap sebenarnya sangat panjang, namun untuk ini kali pertama saya ikut seminar, itu pun sudah berapa kali ditawari tapi belum ada waktunya. Alhamdulillah hari ini ketemu meskipun ada sedikit kendala. Jadi komplikasi kehamilan itu ada mulai dari sisi ibunya. Jadi kita lanjut definisi komplikasi kehamilan. Sebenarnya orang-orang sudah pada tahu masalah komplikasi kehamilan itu mengenai apa saja dan ujung atau muara dari komplikasi kehamilan itu selalu pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi atau janin. Nah, ini masalah AKI atau angka kematian bayi AKBI itu sebenarnya masalah dari semua negara dan salah satunya Indonesia. Dan yang paling merajai dari masalah angka kematian ibu itu masalah perdarahan, masalah hipertensi, dan infeksi. Jadi ada tiga penyakit utama yang banyak merenggut nyawa ibu di seluruh negara, bukan hanya negara Indonesia. Dan efek dari hipertensi, efek dari infeksi, perdarahan juga ada hubungannya ke janin. Jadi bahayanya bisa ke ibunya, bisa ke janin juga. Nah, faktor resiko. Jadi faktor resiko itu siapa saja yang beresiko untuk masuk dalam zona komplikasi kehamilan itu ibu yang punya riwayat medis. Jadi ibu yang punya riwayat medis, misalnya ada punya penyakit sebelum hamil, punya penyakit hipertensi, punya penyakit tentang kehamilan, dan pembedahan. Jadi pembedahan dalam hal ini, misalnya ada riwayat operasi sebelum kehamilan yang sekarang. Nah, untuk hal ini saya punya satu testimoni yang saya dampingi sendiri, itu sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, yang mana beliau sudah kehamilan sebelumnya SC, lalu kehamilan yang dijalani selama ber-KF, itu 2 tahun full KF-nya, 2 tahun full itu tanpa chatting, dan saya memang dampingi. Saya ingin dia yang hampir 50 tahun itu, dengan kehamilannya, saya ingin melihat bagaimana kerja ketosis kepada ibu hamil. Dan alhamdulillah dari semua dokter di Makassar yang menganjurkan harus SC kembali, saya dan beliau itu bersikeras. Karena saya paham 2 tahun dengan KF, 2 tahun ketosis, insya Allah rahim yang sudah post SC tadi bisa kok lahir normal. Dan alhamdulillah biiznillah kelahirannya itu tidak di Indonesia, bahkan di Malaysia. Jadi waktu itu memang hanya jalan-jalan ke Malaysia dan
akhirnya di sana lahiran. Bersyukurnya lagi bisa lahir normal dan Masya Allah bayinya juga sehat, sehingga untuk riwayat medis dan pembedahan dengan ketofastosis itu insya Allah lebih mudah. Kemudian yang kedua, faktor resiko, siapa sih yang beresiko untuk komplikasi kehamilan ini? Riwayat yang kedua itu ada riwayat obstetri dan komplikasi kelahiran. Jadi riwayat obstetri dan komplikasi kelahiran sebelumnya juga berpengaruh untuk komplikasi kehamilan. Juga ada riwayat ginekologi dan yang keempat ada faktor umur. Kalau faktor umur itu sendiri sebenarnya semua orang sudah paham bahwa usia 35 tahun ke atas itu sudah resiko tinggi untuk komplikasi kehamilan. Namun sekali lagi beberapa yang saya dampingi di ketofastosis ini ada beberapa bumil yang usianya malah di atas 35 tahun, bahkan 40 tahun bisa menjalani kehamilan dengan sehat tanpa harus ada bertemu dengan komplikasi-komplikasi kehamilan yang sering terjadi. Nah, ini komplikasi kehamilan tiap trimester. Jadi sebenarnya ini juga sudah sama-sama kita ketahui. Trimester pertama, hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum itu sering dialami oleh ibu-ibu hamil di usia 1 sampai 3 bulan pertama. Dan yang saya lihat, selain dengan asupan nutrisinya, yang paling penting dari hiperemesis gravidarum itu asupan mineral. Sebab selama ini yang kita di bidan, di puskesmas, atau di rumah sakit tempat kerja, itu rata-rata yang dikasih suplemen tablet itu rasanya tidak memberi efek yang signifikan. Setelah mengenal KF, masalah hiperemesis gravidarum itu alhamdulillah bisa tertolong dengan hanya ponari yang kita kenal di grup itu ponari atau minuman larut mineral dari cuka dan garam. Nah, kemudian di trimester pertama juga sering mengalami infeksi saluran kencing. Ini yang sering terjadi di masa-masa awal kehamilan. Yang seperti kita ketahui, infeksi dengan ketofastosis itu insya Allah mudah ditangani. Inflamasi dengan misalnya asupan PCO atau office oil atau imunator honey, alhamdulillah sangat-sangat membantu untuk kelancaran kehamilan pertama. Kemudian ada hamil ektopik. Kalau hamil ektopik ya hamil di luar kandungan itu sangat-sangat jarang terjadi, sehingga kalau hubungannya dengan ketofastosis, insya Allah sebenarnya kalau kita menjaga kesehatan reproduksi, maka kehamilan ektopik juga bisa dihindari. Demikian juga dengan masalah keguguran. Keguguran yang sering terjadi di puskesmas atau di rumah sakit, yang paling berpengaruh itu sebenarnya masalah pengiriman nutrisi dari ibu ke janin. Nah, itu sangat beda untuk ibu yang belum ber-KF dengan ibu yang sudah ber-KF. Dan ini hubungannya juga ada pada masalah hemodulusi darah atau pengenceran darah. Kemudian masuk ke trimester kedua, itu ada tiga komplikasi yang umum atau yang sering muncul, yakni anemia, inkompetensi serviks, dan ketuban pecah dini. Ini sangat-sangat familiar sebenarnya masalah anemia. Sebab anemia ujung-ujungnya juga bermuara pada perdarahan. Kurangnya zat besi itu sangat mempengaruhi kontraksi, mulai dari kontraksi persalinan sampai kontraksi di saat masa nifas atau involusio uteri. Ini yang banyak menyebabkan perdarahan pada ibu hamil, sehingga memicu tingginya angka kematian ibu. Masalah anemia juga bukan masalah hemodulusi darah. Jadi hemodulusi darah sebenarnya terjadi secara alami itu setiap ibu hamil. Jadi nutrisi yang kita masukkan, misalnya secara awam orang-orang berpikir sebelum hamil makanannya bisa bebas aja. Nantilah saat hamil baru makanannya yang serba fresh, yang serba segar, yang nutrisinya tinggi. Sebenarnya di sini agak keliru karena
untuk sel ovarium yang sehat itu harusnya sebelum hamil. Kemudian karena pengaruh hemodulusi darah, zat besi atau hemoglobinnya agak menurun saat terjadi kehamilan, maka ini juga mempengaruhi asupan nutrisi ibu hamil dan janin. Sehingga langkah pemenuhan nutrisi itu harusnya pada saat promil. Sehingga sangat disayangkan kalau saat promilnya kita ber-KF, lantas setelah hamil KF-nya berhenti dengan alasan takut bayinya kurang gizi, takut nanti kehamilannya kurang bagus, kurang sehat, kita butuh makanan yang banyak. Padahal sebenarnya nutrisi terbaik itu dari menu ketofastosis. Nah, kemudian dengan inkompetensi serviks sama aja sih sebenarnya kekuatan otot. Jadi otot rahim, kemudian otot mulut rahim, kompeten tidaknya itu ya salah satunya juga tergantung dari nutrisi. Yang kedua kemudian kerja hormon. Jadi hormon kehamilan juga sangat berpengaruh dan sebentar juga akan dibahas. Tadi juga Mbak Santi sudah sangat-sangat membahas tentang kerja hormon untuk wanita. Jadi seorang wanita butuh hormon oksitosin itu yang paling banyak dialami oleh seorang wanita mulai dari kehamilannya, kemudian persalinan, oksitosin sangat-sangat dibutuhkan untuk melancarkan proses persalinan. Saat nifas, oksitosin juga selain hormon prolaktin dibutuhkan untuk produksi ASI. Sehingga banyak yang seret ASInya saat ber-KF, yaitu sebenarnya kelirunya bisa jadi dari stres. Karena kalau kita kembali ke fisiologi laktasi, yang paling cocok itu adalah ketofastosis. Sebab ada hormon bahagia, ada hormon prolaktin, kemudian ada nutrisi yang penuh dari asupan setiap hari. Ketuban pecah dini. Nah, kalau ketuban pecah dini, beberapa yang saya temui di lapangan, mulai dari sebelum saya kenal KF dan setelah kenal KF, itu saya tidak tahu hubungannya, tapi nanti Mas Tio bisa dijelaskan kembali. Yang saya lihat adalah kekurangan mineral. Kekurangan mineral itu sangat-sangat erat hubungannya dengan ketuban pecah dini. Teman-teman yang hamil selama hamilnya over carb, kemudian kekurangan mineral itu lebih cepat mengalami ketuban pecah dini. Kemudian ada trimester ketiga. Komplikasi kehamilan yang di trimester ketiga paling sering adalah ya diabetes. Diabetes gestasional itu sangat-sangat dekat dengan ibu hamil yang meskipun sebelum hamil orangnya tidak punya riwayat diabetes, tapi saat hamil bisa dan kemungkinan besar untuk mengalami diabetes. Dan ini sebenarnya kalau dibahas lagi tentang komplikasi kehamilan, yang paling pertama adalah ya ini, tentang asupan karbohidrat harian atau asupan gula harian. Sebab dari 3 pemicu angka kematian ibu mulai dari perdarahan, kemudian hipertensi. Hipertensi ini sebenarnya lanjutannya ke preeklamsi dan eklamsi, itu paling sering terjadi. Kemudian ada infeksi. Infeksi agak kurang, tapi yang paling dominan adalah tentang perdarahan dan sangat erat hubungannya dengan anemia. Anemia ketika ibu hamil saat hamilnya kelebihan karbohidrat, itu kemungkinan besarnya untuk anemia ada. Dan saya kemarin praktek sendiri itu selama kehamilan, meskipun ada begadang yang tidak bisa dihindari, olahraganya kurang, tapi alhamdulillah anemia tidak pernah terjadi selama saya hamil. Dan ada preeklamsi, jadi ada diabetes gestasional, ada preeklamsia, ini semua berhubungan. Ada plasenta previa dan kelahiran prematur. Jadi yang paling sering mengalami kelahiran prematur itu teman yang berat badannya over ketika hamil. Ya, jadi hubungannya lagi dengan hemodulusi darah, harusnya ibu hamil mengalami pengenceran darah, namun karena asupan karbohidratnya lebih, jadi sebaliknya kita melawan arus yang harusnya darahnya encer supaya janin memompah darah ke jantung itu tidak setengah mati, kita malah mengambil makanan yang membuat darah kita kental. Jadi ini sangat-sangat erat hubungannya antara ketofastosis dengan kehamilan yang sehat. Nah, ini pencegahan tentang komplikasi kehamilan dari
secara umum, artinya orang semua sudah pada tahu bahwa untuk mencegah komplikasi kehamilan itu kita harus berhati-hati terhadap virus, kemudian konsumsi makanan yang segar, menjaga asupan nutrisi. Nah, 2 poin ini, konsumsi makanan segar, menjaga asupan nutrisi, sebenarnya entah kekeliruannya di mana, yang jelas selama sejak mendampingi ibu-ibu hamil yang saya sebelum KF dan setelah KF, itu konsumsi makanan segar, menjaga asupan nutrisi sekedar edukasi ke masyarakat, namun untuk aplikasi keseharian apa yang harus dikonsumsi itu masih kurang. Karena rata-rata teman-teman kalau konsul juga ke dokter, ahli atau apapun, yang disarankan hanya mungkin yang promil disuruh berat badannya diturunkan, kemudian yang sedang promil harus konsumsi makanan bergizi, bernutrisi. Tapi untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, komunikasinya atau health education-nya masih kurang. Dan saya rasa di ketofastosis malah kita ilmunya sangat-sangat luar biasa lengkap dan boleh dikata sempurna lah. Karena dari semua segala sisi kehidupan sudah sangat-sangat jelas di ketofastosis. Jadi untuk konsumsi makanan segar, menjaga asupan nutrisi, kalau dari tugas kebidanan, tugas para bidan-bidan, kita ada namanya health education tentang nutrisi, tentang keluarga berencana, tentang penyulit sewaktu hamil, sewaktu bersalin, sewaktu nifas. Tapi selama ini ya sekedar teori, cuma untuk aplikasi ketofastosis itu paling lengkap. Kemudian pencegahan berikutnya berhenti minuman alkohol, merokok, olahraga. Nah, olahraga juga sangat penting buat ibu hamil. Namun bila tubuh tidak ketosis, itu jangankan olahraga, jalan aja sudah 5 langkah udah ngos-ngosan. Ini paling penting sekali asupan mineral saat hamil. Jadi ketofastosis itu cocok banget untuk semua, kalau saya bisa bilang, cocok untuk segala kalangan, segala usia, segala kondisi lah. Ketofastosis sangat cocok. Sebab di sini sudah lengkap, dari 5 pilarnya ada olahraga, itu sangat penting buat ibu hamil. Kelancaran peredaran darah untuk ibu hamil itu sangat dibutuhkan untuk transfer nutrisi dari ibu ke janin. Semua masalah, komplikasi kehamilan sebenarnya pemicunya dari sini, dari darahnya kita duluan. Darahnya harus segar dulu, harus sehat, sehingga bisa mentransfer nutrisi dari ibu ke janin. Ketika perjalanan nutrisi dari ibu ke janin tidak memadai, maka ya akan ada bayi yang lahir prematur, bayi yang kurang gizi, atau ada kekurangan, atau lahir dengan cacat, atau masalah otak juga yang paling sering terjadi itu karena asupan nutrisi dari ibu ke janin terhambat. Kemudian hindari obat-obatan, itu sudah jelas, dan hindari stres. Dari semua terapi kesehatan, poin yang paling penting adalah hindari stres. Kemudian konsultasi langsung dengan dokter ya. Ini sudah kewajiban setiap ibu hamil, ada masalah apapun ya harus konsultasi dengan dokter. Dan ini yang paling utama, hindari stres. Karena seorang wanita itu sebenarnya dia dikendarai oleh kerja hormon. Mulai dari sejak remaja, kemudian pranikah, setelah nikah, proses kehamilan, persalinan, hingga menopause, seorang wanita dikendalikan oleh hormon. Jadi selayaknya hormon itu seperti apa ya? Kalau hormonnya ini sudah tidak bekerja, ya sudah menopause, itu sudah hilang kesegarannya, sudah hilang kebugarannya. Makanya kerja hormon sangat dipertahankan dengan cara ini, menghindari stres. Nah, ini kehamilan yang sehat dengan ketofastosis lifestyle. Puasa sebenarnya kalau hubungannya dengan kehamilan, persalinan itu sangat erat. Sebab dari 5 pilar di ketofastosis, yaitu puasa, olahraga, konsumsi makanan rendah karbohidrat, tidurnya berkualitas atau istirahat yang cukup, dan hindari stres. 5 pilar ini
tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan gula darah. Ketika gula darahnya stabil, kemudian tenaga ketonnya aktif, maka puasa bukan lagi tantangan untuk ibu hamil. Jadi hamil yang sehat itu bukan karena saat ketemu Ramadan kita terhalang untuk berpuasa. Jadi menurut saya hamil yang sehat itu ketemu bulan Ramadan atau puasa apapun kita bebas berpuasa tanpa harus ada drama letih, lemah, lesu. Jadi kehamilan bukan sesuatu yang membatasi ibu-ibu untuk tetap berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ada olahraga. Ya olahraga sangat dibutuhkan seperti tadi, bahwa ada transfer nutrisi dari ibu ke janin, yang mana ketika peredaran darahnya kurang lancar, lambat, itu juga akan menghambat tumbuh kembang si janin. Itu pentingnya olahraga. Kemudian konsumsi makanan yang rendah karbohidrat. Ya jelas ya, konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat bisa memicu diabetes saat hamil. Lalu ada tidur berkualitas atau istirahat yang cukup. Ya, ini PR-ku banget ini. Tidur berkualitas, kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman, KF itu dengan 5 pilar, ketika kita susah menjalankan 5 pilarnya, ya minimal kita mulai dari puasa, lalu olahraga, dan konsumsi makanan rendah karbohidrat. Ini tiga kunci ini sebenarnya ketika kita sudah berhasil menjalankan, itu sudah Masya Allah. 3 ini kekuasaan kita penuh. Jadi kalau boleh dikata dari 5 pilar itu, 3 kekuasaan saya, 2 itu bisa masuk ke kehendak Allah atau kehendak pencipta atau yang memegang ruh kita, yang memegang takdir kita. Meski saya sangat ingin tidurnya berkualitas, istirahatnya cukup, tapi qadarullah ya selama ini yang saya jalani entah tuntutan pekerjaan atau waprian atau apapun itu, maka poin keempat tidur berkualitas itu saya tidak berkuasa sepenuhnya untuk mengatur diri saya. Kemudian yang kelima hindari stres. Ya sama, hindari stres ketika sering diucapkan bahwa ibu-ibu itu sangat dekat dengan stres. Ketika dengar tetangga misalnya, dengar omongan ini misalnya, buka Facebook dapat berita ini, yaitu sangat gampang untuk terpancing emosinya. Sehingga di poin 4 dan 5 itu kita tidak berkuasa. Kita tidak punya kuasa penuh untuk menjalankan ketofastosis yang 5 pilar. Tapi kita punya 3 poin, puasa, olahraga, konsumsi makanan rendah karbohidrat. Ini kita punya kuasa sepenuhnya, terserah saya. Dan saya mampu untuk puasa misalnya. Saya mampu kok berpuasa. Dan saya berkehendak penuh. Olahraga juga demikian. Saya mampu berolahraga setiap hari, saya rutinkan, saya istiqomah, itu saya mampu. Saya sepenuhnya bisa mengendalikan diri. Ketiga, konsumsi makanan rendah karbohidrat juga itu pilihan sepenuhnya dari saya. Saya tidak bisa diintimidasi, saya tidak bisa diprovokasi, saya punya kemampuan, saya punya hak penuh. Hari ini saya tidak mau makan karbohidrat untuk kesehatan saya di saat sekarang dan di masa mendatang. Itu kekuasaan penuh untuk saya. Jadi untuk teman-teman yang berpikiran bahwa sangat susah menjalankan ketofastosis, itu sebenarnya salah, keliru, karena kekuasaan 3 itu kita yang punya. Tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain, kecuali yang 2 poin tadi, masalah tidur berkualitas dan istirahat yang cukup, juga hindari stres ya. Itu agak kita tidak punya kuasa penuh untuk saya tidak mau insomnia, tapi terjadi. Nah, itu kita tidak sepenuhnya berkuasa untuk mengatur. Kemudian ketofastosis, kehamilan yang sehat dengan ketofastosis itu poin yang paling pentingnya adalah pada hemodulasi darah dan kerja hormon. Jadi dua poin ini yang harus dijaga, ya dijaganya tetap dengan 5 pilar. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Jadi kita sampai pada testimoni saya sendiri. Saya sebenarnya saya punya 5 anak, dan 4 kehamilan sebelumnya itu bukan tanpa protokol pola hidup. Bahkan di sini protokolnya sudah Insya Allah lengkap, mulai dari dokter hiromisinya yang katanya nasi putih makanan mati, yang susu sapi hanya untuk sapi.
yang semua makanan putih-putih itu berbahaya seperti tepung putih, gula putih, nasi putih. Pokoknya kehamilan yang keempat anak saya itu penuh dengan protokol yang betul-betul 4 sehat 5 sempurna lah, masuk juga gizi seimbang juga masuk, tapi hasilnya sangat-sangat beda dibanding kehamilan yang kelima dengan ketofastosis. Nah, ini ada beberapa poin tentang pengalaman pribadi. Saya berangkatnya sebenarnya mengenal ketofastosis itu dari anak saya yang keempat, Nadiro, usianya 13 bulan, tapi saat itu belum bisa duduk, belum bisa berdiri, merangkak pun nggak bisa. Jadi merangkaknya itu pakai badan, dia ngesot. Dan saya merasa sebagai bidan yang waktu itu memang sibuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa, ya akhirnya anak-anak saya percayakan kepada ya menu instan. Saking sibuknya di kampus mendampingi mahasiswa, dan kepercayaan saya bahwa ya nutrisi dalam kemasan makanan kemasan, minuman kemasan itu sudah mencukupi untuk kebutuhan anak-anak saya. Dan ternyata saya keliru. 4 anak saya ini dengan pola makan sebelum mengenal ketofastosis itu hampir setiap bulannya sakit. Kalau sakit, demam, muntaber itu tidak jauh-jauh. Jadi 1 bulan itu demam, muntaber itu tidak bisa dihindari, hampir setiap bulan. Dan perbedaannya setelah mengenal ketofastosis, alhamdulillah selama 5 tahun, hampir 5 tahun ini mereka sakit hanya kecuali over carb. Kalau tidak ada asupan karbohidrat, alhamdulillah, biiznillah tidak pernah sakit. Ini pengalaman saya dengan sebelum ketofastosis dan setelah ketofastosis. Itu dari tumbuh kembang anak saya sehingga saya mengenal ketofastosis. Dan alhamdulillah setelah mengenal teori dari sejak kuliah bahwa promil untuk kesuburan, kita butuh hormon kesuburan yang hormon ini akan tidak bekerja aktif ketika insulin kita merajai. Artinya di dalam tubuh kita ada beberapa hormon yang tadi sudah dijelaskan untuk pemateri pertama itu sudah sangat-sangat jelas. Jadi ini hormon bekerjanya tidak saling berebutan. Jadi bekerjanya itu silih berganti untuk membantu satu sama lain. Misalnya ketika sedang promil atau ketika sedang haid, yang bekerja saat itu ya hormon FSH untuk membesarkan folikel-folikel, kemudian ada hormon LH untuk membantu proses ovulasi. Nah, saat kehamilan ini hormon-hormon ini juga tetap bekerja, tapi tidak berebutan. Dan satu pemicu kerja hormon ini akan kacau, akan amburadul, itu kerja si insulin. Itu yang saya perhatikan dari beberapa pasien yang saya terapi dan juga ke diri saya sendiri. Rata-rata asupan karbohidrat yang berlebih akan mempengaruhi kerja hormon sehingga tidak stabil. Mulai dari promilnya, kehamilannya, masa haid atau menopause, bahkan menopause dini itu biasa terjadi pada mereka yang memang insulinnya selalu dimanjakan. Kemudian ini tentang lanjut lagi ketika masalah kehamilan. Nah, pada saat hamil anak pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat itu saya bahkan hampir tidak ada puasa selama sebulan penuh, harus bayar fidyah karena tubuh tidak mampu melaksanakan puasa meskipun puasa wajib. Rata-rata 4 kehamilan ini saya hanya bisa membayar fidyah. Kemudian tubuh mudah lelah, mudah stres. Sementara pada saat berketofastosis, hampir semua puasa ya saya jalani. Seperti kemarin itu puasa Ramadan full, kemudian ada puasa Zulhijjah 10 hari. Bahkan kesehariannya juga dari pagi sampai sore makannya kadang hanya sekali, paling sering 2 kali. Tapi asupan mineral itu 24 jam full, tidak boleh kurang. Meskipun ada tidurnya yang kurang, tapi mineralnya tercukupi. Alhamdulillah saya rasa tidak bikin mudah atau mudah lelah. Jadi mineral sangat-sangat penting. Kehamilan pertama, nah perbedaannya lagi, kehamilan pertama saya itu lahirnya malah 2 pekan lebih cepat dari tafsiran. Kehamilan yang
kehamilan yang kedua, 3 dan 4 ini malah lewat bulan. Jadi lewat 2 pekan dari taksiran. Sementara pada saat saya berketofastosis, tepat 40 minggu lahir bayinya. Perbedaan kehamilan saya sebelum ketofastosis ini dan setelah berketofastosis, mulai dari usia kehamilan yang cukup ideal untuk lahir, sementara sebelum kenal ketofastosis itu maju dari tafsiran dan bahkan lewat dari tafsiran. Nah, yang paling menarik adalah saat hendak bersalin. Yang biasanya sebelum ber-KF itu kita semua juga sudah tahu tanda-tanda persalinan itu ada bercak darah, ada pelepasan lendir, ada rasa sakit. Nah, tiga tanda ini seorang ibu hamil harus ke puskesmas menjumpai dokternya untuk bersalin. Tapi bedanya dengan ketosis, sama sekali tidak ada tanda-tanda, hanya rasa sakit yang datang lebih cepat. Lebih cepatnya lagi, seperti kondisi dengan induksi. Jadi yang kemarin-kemarin saya dampingi ibu hamil dengan induksi, karena rasa sakitnya yang jarang datang, kemudian hilang timbul dan durasinya lama, kemudian muncul lagi HIS, maka dengan ketofastosis, saya dapat rasa sakit itu jam 2 subuh, yang malam harinya terakhir refill dengan roti. Jadi ini kisah perjalanannya saya dengan ketofastosis. Jadi itu saat jam 2 subuh dapat rasa sakitnya, sampai jam 5 subuh, itu sakitnya seperti jedanya sangat-sangat cepat. Bahkan waktu itu saya sempat pantau, setiap 10 menit durasinya datang dalam 1 menit sakit. Jadi yang selama ini kemarin-kemarin itu hanya baca teori di kampus, selama ini pada saat ketofastosis saya jalani, saya alami, dan memang benar, HIS itu harusnya makin lama makin meningkat sampai pada tahap persalinan. Tapi sangat beda sebelum saya menjalani ketofastosis, itu malah saya harus makan, saya harus sedia amunisi, madu, kurma, dan macam-macam, bubur kacang hijau, untuk memenuhi nutrisi, untuk memenuhi tenaga saat hendak bersalin. Bedanya kalau ketofastosis, sebelum datang rasa sakit sudah merasa kuat, sampai pada saat lahiran pun tidak merasa lelah, lemah sekalipun, bahkan sampai lahiran yang amazingnya lagi, yang tadinya ketika dapat tanda bersalin, saya butuh beberapa nutrisi supaya saya tidak lapar, saya kuat, saya bertenaga untuk melahirkan. Tapi setelah KF, saya hanya butuh cuka garam. Dari jam 2 dapat tanda sakit yang datang, hisnya makin lama makin kencang, makin sering. Akhirnya pada jam 5 subuh, berencana untuk ke rumah bidan. Nah, jam 6-7 itu sudah sarapan dengan cuka garam. Jadi saat HIS, makanan itu sudah tidak ada di pikiran. Pikiran saya yang kemarin-kemarin itu rasanya kok tidak masuk akal. Kita akan melahirkan, kemudian harus diberi makanan seabrek gitu. Di prosesnya kapan? Jadi energinya kapan? Nah, kita butuh melahirkannya sekarang loh. Kita tidak butuhnya melahirkan besok. Hari ini dapat tanda, besok aja lahirkannya. Atau jam kemudian, nanti 6 jam kemudian tunggu si karbohidrat tadi diolah dulu mungkin 1-2 jam supaya bisa jadi energi, supaya kita bisa kuat untuk menjalani proses persalinan. Itu sejak dulu memang tidak masuk di akalku. Jadi setelah kenal ketofastosis yang saya selama ini 4 tahun ini jalani, ya masuk akal. Harusnya kalau ibu hamil yang hendak bersalin, yang ketika kurang nutrisi diberikan infus, harusnya di ketofastosis juga bisa. Kita ketika lemah membutuhkan nutrisi, ya yang ada ya VCO atau cuka garam. Yang selama ini kita konsumsi ya memang bikin kenyang, tidak ada lelah sama sekali. Dan saat bersalin kemarin itu hanya 1 gelas cuka garam start dari rumah, sampai di tempat
bersalin itu hanya botol aqua 600 ml, saya tetes trace mineral, kemudian ada imunator honey. Cuma 2 amunisi yang saya bawa untuk bertempur. Yang selama ini ketika hendak menuju tempat bersalin itu tas full dengan makanan. Alhamdulillah sejak kenal KF, amunisi yang paling saya tidak bisa tinggalkan adalah imunator honey. Imunator honey itu kalau saya mau bilang testimoninya mulai dari bayi baru lahir dengan penyakit apapun itu, alhamdulillah biiznillah imunator honey adalah pegangan saya untuk kesehatan baik diri, keluarga, teman-teman dan bahkan semua yang datang konsultasi itu yang saya pakai selama ini dan yang saya sangat percayai. Makanya pada saat bersalin saya tidak bawa apapun VCO, minyak ikan atau apapun itu tidak. Saya hanya bawa sumber mineral, trace mineral, kemudian imunator honey. Dan itu kala yang selama ini mekanisme persalinan mulai dari kala 1 pembukaannya yang secara teori itu 1 jam maju permukaannya, 1 jam 1 senti, di ketofastosis tidak ada. Di ketofastosis hisnya makin, kalau sudah dapat his benar-benar his asli ya, bukan his palsu, itu 1-2 jam sudah bisa bersalin. Bahkan mengalahkan induksi. Ini pengalaman yang saya alami kemarin. Jadi saat jam 7, jam setengah 8 itu start dari rumah menuju ke tempat bidan jam 8 sampai sana, yang saat dicek pembukaan itu sudah pembukaan 7. Yang harusnya kalau secara teori jam 2 dapat rasa sakit ya di jam 7 itu sudah dapat pembukaan yang 8 lah atau 89. 7, 8, 9 itu sudah sesuai teori. Dan ini bagusnya lagi saya masuk bersama teman yang sama-sama kita anak kelima, tapi dia versi karbo, saya versi ketosis. Itu saat kita masuk, saya 1 jam masuknya dikasih kesempatan untuk jalan-jalan, tapi karena saya sudah merasa sangat-sangat, hisnya sangat kencang dan sudah tidak bisa bangun, jadi pada saat selesai pemeriksaan, tidak tunggu sampai 1 jam, alhamdulillah bayinya lahir. Dari pembukaan 7, berapa menit kemudian dicek lagi pembukaannya lengkap dan tidak sampai 10 menitan kayaknya. Tidak sampai 10 menit, ngedan langsung lahir biiznillah. Jadi memang ketofastosis itu bumil dengan ketosis itu saat bersalin serasa induksi alami. Yang saya bayangkan selama ini teorinya memang seperti itu. Jadi kontraksi otot rahim ketika tubuh ketosis itu lebih cepat, lebih bagus dibanding dengan tubuh yang tidak ketosis saat his. Itu hisnya hilang timbul. Yang teman saya yang sama-sama masuk tadi, sama-sama anak kelima, dia lahirnya jam 7 malam. Sebab saat dapat rasa sakit, diberi makanan, katanya lemas. Lemas yang terus-menerus meski dikasih makanan, tetap lemas. Saya yang hanya masuk dengan mineral, imunator honey, alhamdulillah, hisnya seperti induksi alami. Jadi sangat-sangat beda. Kehamilan saya 4 kali sebelum saya kenal ketofastosis, dan kehamilan yang kelima dengan ketofastosis itu Masya Allah luar biasa. Saya sangat bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan grup ketofastosis dan terutama kepada Mas Tio. Jadi saya kira sharing saya cukup sekian untuk hari ini. Mas Bobby. Oke, terima kasih.